Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Miftah dalam pembahasan ISPT PPh Badan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai input kredit pajak ke dalam ISPT baik secara manual maupun secara impor. Di sini saya sudah memiliki daftar kredit pajak yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia. Jadi mereka memiliki kredit pajak berupa PPh pasal 23 dan PPh pasal 22. Nah, kredit pajak ini dapat kita jadikan pengurang dari pajak yang terutang. Namun perlu diperhatikan, untuk kredit pajaknya itu hanya bisa digunakan untuk tahun yang bersangkutan dengan SPT-nya. Dalam hal ini, PT MNF ini ingin melaporkan SPT-nya tahun 2018, sehingga yang dapat kita gunakan adalah kredit pajak untuk tahun 2018. Untuk tahun sebelumnya itu tidak dapat digunakan di dalam SPT tahun 2018. Di sini kita lihat untuk PPh pasal 23-nya apakah terdapat kredit pajak di tahun sebelumnya. Kita lihat di tanggal dan bulan pemotongannya ya. Untuk PPh 23-nya aman ya teman-teman, tidak ada tanggal pemotongan di tahun sebelumnya, jadi bisa kita masukkan. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai input kredit pajak secara manual di dalam ISPT. Di sini saya sudah membuka ISPT dengan database milik PT MNF dengan SPT-nya tahun 2018. Untuk melakukan input kredit pajak, kita buka SPT PPh, lalu pilih lampiran, dan pilih lampiran 3, yaitu mengenai kredit pajak dalam negeri. Di sini kita buka. Akan saya bagi dua tampilannya, lalu bisa kita masukkan kredit pajaknya. Kita klik baru, lalu pilih jenis PPh yang dipotongnya. Ini saya pilih PPh pasal 23. PPh pasal 23-nya dipungut oleh pihak lain. Nomor bukti potongnya kita masukkan, yaitu 001 garing PPh titik 23 strip Prabu garing 02 lalu garing 2018. Jenis penghasilannya adalah imbalan atau jasa lainnya. Jumlah penghasilan brutonya kita masukkan dasar pengenaan pajaknya, yaitu sejumlah 3 juta. PPh yang dipotongnya juga kita masukkan, yaitu sebesar 60.000. Tanggal bukti potongnya juga kita masukkan, yaitu 15 Maret. Tahun 2018. Untuk NPWP pemotong dan pemungutnya, kita harus mendatanya terlebih dahulu dengan cara titik 3 ini, lalu kita masukkan daftar pemotongnya. Di sini saya klik baru terlebih dahulu, lalu saya masukkan NPWP dari PT Prabunya. Maaf, PT Rahto maksud saya. Lalu kita masukkan NPWP-nya. Nah, pemotongnya juga kita masukkan, yaitu PT Rato. Kita masukkan juga alamatnya, yaitu di Jalan Sudirman, Jakarta Barat. Lalu kita simpan. Untuk perusahaan yang lainnya juga harus kita data apabila kita ingin menginput kredit pajak secara manual. Begitu teman-teman. Di sini saya tidak ingin menambahkan, jadi saya pilih tidak. Lalu bisa kita tutup dan kita masukkan kembali NPWP dari PT Rato. Maka secara otomatis nama pemotongnya akan muncul di dalam input kredit pajaknya. Lalu bisa kita simpan. Ini saya pilih tidak.
melihatnya dengan filter by nomor bukti, lalu kita cari, dan udah muncul ya teman-teman. Jadi begitu cara untuk menginput kredit pajak ke dalam ISPT secara manual. Sekarang saya akan menjelaskan cara input kredit pajak dengan import kredit pajak ke dalam ISPT. Untuk file import kredit pajaknya dapat kita temukan di folder saat kita melakukan install ISPT. Di sini saya tunjukkan, ini merupakan file ekstransif yang pernah kita ekstrak. Lalu kita buka foldernya, kita buka folder SPT badan. Lalu di sini sudah ada contoh data impor, lalu kita buka dan ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri serta contoh data impor untuk penyusutan. Ini saya copy untuk contoh data impor kredit pajak dalam negerinya. Lalu saya pindahkan ke dokumen di folder impor kredit. Lalu saya paste dan bisa kita buka. Lalu enable editing. Sini kita buka skema impor dalam negerinya. Di sini sudah terdapat keterangannya ya teman-teman. Jadi untuk PPh yang akan diimpor, dia ada dua, yaitu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Kalau misalnya dia PPh pasal 22, berarti kodenya itu 22. Kalau dia PPh pasal 23, kodenya adalah 23. Lalu cara pembayarannya, kalau misalnya dia dibayar sendiri, dia kodenya 1. Kalau misalnya dia dipungut pihak lain, kodenya 2. Lalu ada keterangan lain nih teman-teman. Bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, maka kolom C dan kolom J itu dikosongkan, yaitu kolom nomor bukti potong sampai dengan alamat pemotongnya. Jadi kita cuma mengisi kode MAP, NPPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setornya. Nomor bukti potong kita input sesuai dengan nomor bukti potong atas penghasilan tersebut. Lalu ini jenis penghasilannya bisa dilihat. Bila PPh pasal 22, dia juga ada kode tersendiri, dan bila PPh pasal 23, dia juga mempunyai kode sendiri. Ini objek pemotongannya, kita masukkan dasar pemotongan dari pajaknya, lalu ini PPh yang dipotongnya, serta tanggal bukti, NPWP, nama pemotong, dan alamat pemotong sesuai dengan pemotong dari penghasilan tersebut. Ini saya hapus lebih dahulu ya, agar kita bisa masukkan data PT MNF-nya. Ini saya delete. Saya akan mulai dari kredit pajak PPh pasal 23. Di jenis PPh-nya saya tulis 23 terlebih dahulu. Lalu cara pembayarannya dia dipungut pihak lain, berarti kodenya itu 2. Nomor bukti potongnya bisa kita copy saja. Lalu jenis penghasilannya bisa kita lihat bahwa PPh 23 ini adalah imbalan atau jasa lainnya, jadi kodenya itu adalah 6. Lalu ini kita double klik. Untuk jenis PPh yang dipotongnya juga kita double klik. Cara pembayarannya juga kita double klik. Objek pemotongannya juga kita masukkan, yaitu dasar pengenaan pajaknya. Kita copy saja. Lalu untuk PPh yang dipotongnya juga kita masukkan. Tanggal bukti potongnya juga.
Lalu NPWP-nya juga kita masukkan. Nah, pemotongnya juga. Lalu alamat pemotongnya. Lalu untuk kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan nama stop itu tidak perlu kita isi karena ini diperuntukkan untuk PPh pasal 22 baik yang dibayar sendiri maupun dipungut oleh pihak lain. Kita bisa lanjutkan dengan kredit pajak PPh pasal 22-nya ya teman-teman. Kita lihat lebih dahulu daftar kredit pajak PPh pasal 22-nya. Kita lihat lebih dahulu untuk tanggal kredit pajaknya. Di sini ternyata masih terdapat kredit pajak untuk tahun 2017. Nah, untuk kredit pajak tahun 2017 ini tidak bisa kita jadikan pengurang PPh terutang di dalam SPT tahun 2018. Sehingga ini harus kita filter terlebih dahulu. Ini saya filter. 2017-nya saya hilangkan, lalu saya klik OK. Dan sudah 2018 semua ya, dan bisa kita kreditkan. Perlu dilihat juga teman-teman, di sini ada dua jenis transaksi, yaitu ada transaksi PPh 22 import serta penjualan barang. Di sini saya akan mulai dengan penjualan barang terlebih dahulu. Ini saya filter, saya pilih penjualan barang, lalu saya klik OK. Ternyata untuk penjualan barang ini dilakukan oleh bendaharawan. Ini saya buka. Jadi ada penjelasan, berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang PPh, yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan ini itu dipungut oleh pihak lain, yaitu oleh bendaharawan. Untuk PPh pasal 22 ini tidak dipungut sendiri ya. Lalu kita lihat kembali apakah ada tahun sebelumnya, yaitu kredit pajak untuk tahun sebelumnya. Dan ternyata di sini masih ada kredit pajak untuk tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Nah, ini tidak bisa kita jadikan kredit pajak. Saya filter terlebih dahulu untuk tahun pajak 2017-nya, saya hilangkan, lalu saya klik OK. Nah, sudah tahun 2018 semua, bisa langsung kita data, kita masukkan ke dalam import kredit pajaknya. Ini PPh pasal 22 ya. Lalu dia itu juga dipungut oleh pihak lain, jadi kodenya itu 2. Lalu kita masukkan bukti potongnya. Bukti potongnya bisa kita gunakan NTPN, yaitu nomor transaksi penerimaan negara. Kita copy saja, lalu kita paste. Lalu kita lihat kodenya. Kodenya adalah 6 ya teman-teman, pembelian barang oleh bendaharawan. Lalu kita double klik juga yang ini. Lalu kita masukkan dasar pengenaan pajaknya. Ini objek
objek pemotongannya, lalu kita copy, lalu kita pindahkan. Lalu untuk pajak penghasilan dipotongnya juga kita copy dan kita pindahkan. Untuk tanggalnya juga, tanggalnya kita menggunakan tanggal bank ya, yaitu pada saat dilakukan pembayaran berarti. Lalu kita copy dan kita pindahkan. NPWP-nya juga jangan lupa untuk dimasukkan. Kalau kita copy, dan nama pemotongnya juga kita masukkan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor ini harus diisi untuk PPh pasal 22, sehingga data yang tadi kita input yang transaksi dilakukan oleh bendaharawan juga kita isi untuk NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setornya. Namun kode MAP-nya tidak usah kita isi karena kode MAP itu khusus untuk PPh pasal 22 yang dibayar sendiri. Jadi bisa kita isi terlebih dahulu NTPN-nya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi alamat dari pemotongnya. NTPN-nya ini saya copy ya, lalu saya pindahkan ke file impornya. Lalu ini jumlah pembayarannya dan tanggal setor. Jumlah pembayarannya itu pajak penghasilan yang dipotong. Lalu tanggalnya juga menggunakan tanggal bank. Pasal 22 yang dibayar oleh pihak lain udah kita isi ya. Sekarang adalah PPh pasal 22 yang dibayar sendiri. Tadi yang dipungut oleh pihak lain, sekarang yang dibayar sendiri. Ini kita filter kembali, yaitu PPh pasal 22 impornya yang saya masukkan. Untuk tanggalnya udah tahun 2018 semua ya, berarti sudah aman untuk kita jadikan kredit pajak di ISPT tahun 2018. Bisa kita masukkan saja datanya. Di sini berarti PPh pasal 22, lalu kodenya 1 ya teman-teman, karena dia membayar sendiri. Namun kita lihat keterangannya, bila pembayaran PPh pasal 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, maka kolom C sampai dengan kolom D dikosongkan. Jadi kolom C dari nomor bukti potong sampai dengan alamat pemotong itu kita kosongkan. Namun kita lihat terlebih dahulu di kolom ini bahwa ada keterangan lain nih teman-teman. Untuk PPh pasal 22 yang dibayar sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajaknya. Jadi sebenarnya itu ini tidak dikosongkan. Lalu kita lihat juga di nama pemotongnya, untuk PPh pasal 22 yang dibayar sendiri tetap diisi dengan nama pelapor pajaknya. Tetap diisi ya teman-teman, berarti untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan alamat pelapor pajaknya. Jadi untuk NPWP, nama, serta alamat pemotongnya itu tetap kita masukkan ke dalam file impor kredit pajaknya. Mungkin keterangan di nomor bukti potongnya ini seharusnya diedit. Untuk keterangan di cara pembayarannya ini seharusnya diedit bahwa yang dikosongkan itu bukan dari C sampai J, tapi dari C sampai dengan H-nya yang dikosongkan. Sampai dengan G yang dikosongkan seharusnya. Jadi C sampai dengan G yang dikosongkan, bukan C sampai dengan J yang dikosongkan. Kita
bisa langsung mendatanya ya. Ini kolom C kita kosongkan, D juga, E juga, F juga, G juga. Hanya kita isi dengan NPWP milik PT MNF karena dia membayar sendiri ya. Kita masukkan NPWP-nya, lalu kita copy. Kita masukkan juga nama PT MNF-nya di sini. PT MNF Pesona Indonesia. Lalu kita masukkan kembali alamat dari PT MNF. Lalu ini kode MAP, untuk kolom kode MAP kita isi karena dia dibayar sendiri ya. Kodenya adalah 0112.000 yaitu PPH 22 impor. Lalu kita isi NTPN-nya. Kita copy saja NTPN-nya. Kita copy. Lalu untuk pajak yang dipotongnya, kita copy kembali, lalu kita pindahkan. Tanggalnya juga jangan lupa ya, tanggalnya menggunakan tanggal bank, lalu kita copy dan pindahkan. Di sini saya double klik. Lalu alamatnya juga saya double klik. PT MNF Pesona Indonesia juga saya double klik. NPWP-nya juga saya double klik. Copy cell ya. Lalu ini kosong, lalu transaksinya saya klik, double klik agar mengisi. Lalu jenis penghasilannya juga. Lalu saya rapikan file ini. Saya rapikan terlebih dahulu ya. Saya hilangkan tabelnya, lalu saya samakan hurufnya. Lalu untuk tanggal bukti potong juga saya custom bentuknya. Lalu saya klik OK. Untuk NPWP pastikan jangan ada titik maupun tanda stripnya. Jadi sini saya hilangkan dengan menggunakan replace. Lalu replace all. Lalu kita hilangkan stripnya. Refresh all lagi. Oke, sudah. Lalu saya custom. Tulis nolnya sampai 16 kali. Lalu klik OK. Sudah ya NPWP-nya. Lalu untuk bagian yang kosong, saya blok dengan menggunakan warna lain untuk menandakan bahwa bagian ini tidak perlu untuk diisi. Saya blok dengan menggunakan warna hijau.
blok ya dengan menggunakan warna hijau. Jangan lupa juga untuk mengcustom tanggal di PPH pasal 22-nya. Di sini saya custom terlebih dahulu. Sudah. Lalu untuk bagian yang kosong ini juga saya blok dengan menggunakan warna hijau. Sudah rapi ya teman-teman. File ini harus kita save dengan dua bentuk format penyimpanan. Pertama, saya akan menyimpan dengan bentuk Excel agar kalau misalnya terjadi kesalahan, kita masih bisa mengedit file ini. Lalu kemudian saya akan meng-save file ini dengan format CSV, karena apabila kita ingin melakukan impor kredit pajak ke dalam ISPT, formatnya itu harus CSV. Jadi kalau misalnya dia bukan CSV, nggak bisa dilakukan impor kredit pajaknya. Ini saya taruh di file impor kredit. Filenya bentuknya CSV ya, jangan lupa CSV. Lalu save. Lalu kita klik OK dan kita klik yes. Lalu kita tutup. Klik save kembali, lalu yes. Dan kita bisa membuka SPT-nya. Untuk melakukan impor kredit pajak, kita pilih menu utility, lalu pilih import data. Kita pilih kredit pajak dalam negeri badan, lalu tahun pajaknya tahun pajak 2018, lalu kita cari filenya. Dokumen, lalu import kredit, dan ini file yang tadi, lalu kita open, lalu view data, jumlahnya 806, lalu kita klik OK, lalu view data kembali, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Lalu bisa kita impor. Tunggu sampai proses impornya selesai. Lalu proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Berarti proses impor kita selesai semua ya. Dan data-data ini berhasil kita masukkan ke dalam ISPT. Lalu saya klik OK, lalu bisa kita tutup. Dan kita buka lampiran 3, yaitu mengenai kredit pajak dalam negeri. Di sini untuk melihat daftar kredit pajak yang tadi sudah kita impor, kita pilih filter by nomor bukti, lalu saya cari. Dan di sini sudah tersedia daftar kredit pajak yang tadi sudah kita impor ya. Jumlahnya 806 sesuai dengan impor tadi. Lalu bisa kita tutup. Sebelum video ini berakhir, saya akan memberitahukan beberapa fakta mengenai SPT PPA Badan. Di sini saya akan membuka SPT tahun 2017. Saya buka SPT tahun 2017-nya. Lalu saya akan melakukan impor kredit pajak ke dalam SPT tahun 2017 ini. Saya pilih import data, lalu saya pilih kredit pajak dalam negeri badan tahun pajaknya 2017. Lalu saya cari filenya. Ini saya akan memilih file import salah. Lalu saya view data, lalu saya klik OK, lalu view.
Dan di sini bisa lihat ya tanggal bukti fotonya itu tahun 2018, di mana SPT-nya itu tahun 2017. Seharusnya kalau misalnya SPT tahun 2017, kredit pajak untuk tahun 2018-nya tidak bisa dijadikan kredit pajak di tahun 2017. Namun bisa kita lihat, di sini saya akan melakukan impor, dan proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Yang berarti kredit pajak tahun 2018 ini masuk ke dalam SPT tahun 2017. Hal seperti inilah yang dapat merugikan beberapa pihak dalam menggunakan SPT PPh Badan. Semoga sistem ini dapat diperbaiki agar penggunaan SPT PPh Badan dapat lebih maksimal. Lalu saya ingin menghapus kredit pajak yang tadi saya impor. Ini saya buka SPT PPh, lalu saya pilih lampiran, lalu saya pilih kredit pajak dalam negeri. Lalu saya filter by nomor bukti, lalu saya cari. Sini dilihat ya, jumlah data totalnya adalah 9. Lalu saya pilih semua, lalu saya pilih hapus. Lalu bisa dilihat jumlah data totalnya itu ada 8. Padahal tadi saya sudah pilih semua, tapi jumlah total datanya tetap 8. Yang berarti kredit pajak yang terhapus itu hanya berjumlah 1 dari 9 data yang tadi. Kalau misalnya saya memiliki jumlah kredit pajak yang sangat banyak, lalu bagaimana saya bisa menghapusnya secara satu persatu? Pasti itu akan menimbulkan waktu yang sangat lama. Semoga sistem ini juga bisa diperbaiki agar penggunaan YSPT bisa lebih maksimal. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.